Wal misqalu dirhamun. Misqal itu adalah 1 dirham. Jadi Bapak Ibu sekalian, dirham ini pada zaman dahulu itu adalah mata uang emas. Jadi alat tukar pada zaman dulu itu tidak seperti sekarang uang kertas gitu kan. Tapi pada zaman dulu itu adalah emas dan perak. Jadi 1 misqal itu adalah 1 dirham. Nah 1 dirham itu berapa pula? Nah gitu barangkali gitu kan. 1 dirham itu kira berapa pula? 1 dirham itu kalau sekarang itu sekitar 4,25 gram. 4,25 gram. Segitulah 1 misqal atau 1 dirham itu. Ukuran sekarang ini. Ya. Kita pun tidak pernah melihat koin atau mata uang emas lagi. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu konon ada di daerah Bogor atau di mana itu? Ada komunitas yang mau memperlakukan tukar tambah dengan mata uang emas. Akhirnya diproses konon kabarnya itu. Karena mungkin tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan kita. Kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi emas baru dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai berapa tadi? 20 dirham. 20 dirham. 1 dirham tadi 4,25 gram. Kalau dikali 20 kali 4,25 gram sekitar 85 gram. 85 gram. Nah, jadi kalau masih belum sampai 85 ini, ya 85 gram ini belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu yang dimaksudkan nisab itu. Jadi nisab itu artinya batas baru bisa dizakati, baru boleh dizakatkan. Itu kira-kira. Jadi perkiraannya sekitar 85 gram emas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyimpan emas dalam 1 tahun sebanyak 85 gram, maka wajib hukumnya dizakatkan. Wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, karena dalam harta kita itu ada hak orang miskin, ada hak orang yang memiliki hak di dalamnya. Kan? Kalau kita tidak mau mengeluarkannya berarti kita mohon maaf sama dengan orang maling itu kan. Orang maling itu kan dia mengambil hak orang lain. Hanya saja bedanya kita dalam dalam simpanan kita, dalam yang kita simpan itu ada hak orang lain. Jelas ya? Jadi perkiraannya 85 gram. Ada punya emas tidak Bu 85 gram? Belum ya? Belum nyampe. Mana tahu simpanan-simpanan selama ini kan 85 gram perkiraannya. Itulah yang dimaksud dengan 20 misqal tadi atau 20 dirham tadi. Kalau diemaskan sekarang ini sekitar 85 gram. Saya pun belum pernah melihat emas sampai 85 gram ya. 85 gram kalau di Jambi itu berapa suku itu? 12-an ya. Wah, 12 suku lah ya. Kalau sempat 12 suku dikalungkan bukan main beratnya tidak. Tapi kalau emas yang untuk perhiasan tidak diwajib dikeluarkan zakat. Kalau emas yang untuk dipakai itu tidak dihitung. Ini sekarang ini emas yang disimpan. Tapi kalau misalnya perhiasan disimpannya di bank itu tidak perhiasan namanya itu walaupun bentuknya perhiasan. Jadi kalau misalnya ada anting yang dipakai anaknya, ada gelang yang dipakai putrinya, itu tidak dihitung kalau perhiasan, ya kan? Tapi pula perhiasannya itu yang wajar saja pula, gitu kan? Kalau sempat misalnya kalungnya sebesar rantai kapal misalnya kan, wah itu kan berlebih pula kan? Kalau sempat berlebih itu dihitung lah. Yang kira-kira yang wajar lah kira-kira menurut pandangan orang pada umumnya. Pakai kalung kira-kira maksimal berapa banyak gitu kan, berapa gram.
Nah, tapi kalau sudah kalungnya ini sudah penuh di dadanya ini semua ini sudah sampai hampir 2 kilo misalnya kan, nah itu sudah melebihi pula. Wajib kalau begitu. Ini kira-kira kalau perhiasan yang layak, yang wajar dalam pandangan orang pada umumnya dipakainya. Tahdid dibuat di Makkah wa misqalu dirhamun wa salatu wa fihi nisabuz zahab rubul asyar. Ini dia Pak, dan padanya maksudnya pada emas tadi itu, nah ini nisabnya ini rubul asyari, dikeluarkanlah seperempat dari sepersepuluh. Seperempat dari sepersepuluh maksudnya ini adalah 1/40 maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ya, 1/4 dari persepuluh, 1/40 atau dalam bahasa yang mudah sekarang itu 2,5%. 2,5%. 2,5% dari berapa tadi? 85 gram tadi ya. Atau 12 suku kalau suku bahasa Jambinya ya. Kalau ukuran nasionalnya kan pakai gram. Nah, gram itu kan yaitu tadi sekitar 85 gram dikeluarkan 2,5% dari 85 gram itu. Nah, kalau misalnya jadi sekarang ini dikiaskan orang pula dengan barang perdagangan, ya kan? Dikiaskan dengan barang perdagangan. Kalau misalnya seperti Pak Joni Cacan ini kan usaha, ya kan? Dia tidak nyimpan emas, tapi dia punya duit. Nah, maka hargakanlah uangnya itu dengan emas tadi itu, sesuai dengan harga emas yang berlaku pada saat itu. Kira-kira begitu. Ini kan berkembang terus nih, harga emas ini kan naik turun. Terkadang harganya naik, tapi jarang turunnya kadang-kadang kan. Nah, maka dihitunglah 85 gram itu kira-kira kalau di 1 gram sekarang berapa? Harga emas. Kalikanlah dengan 85 gram. Kalau misalnya 1 juta, 1 gram berarti 85 juta. Kalau 1 juta, gitu kan? Baru dikeluarkanlah 2,5% dari 85 juta itu kalau 85 juta. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dikeluarkan nisabu mana tadi? Rubu'ul asyari wa huwa nisfu misqalin. Wa fi ma zada, ini tadi penjelasan ditanya Bali Rahmat. Wa fi ma zada, lebih dari itu, lebih dari ala isyrina misqalan bihisabihi. Sesuai dengan hitung-hitungannya. Kira-kira begitu. Hisabihi. Jadi beda dengan kalau ternak kemarin itu kan dia ada batasannya gitu kan. Kalau misalnya belum nyampe pada batasan berikutnya, tetap mengikuti hitungan yang di bawahnya. Itu kan kalau ternak kemarin. Kalau ini tidak. Dia bilang di sini ala hisabihi, sesuai dengan perhitungannya. Wa in qalla zaidu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan nisab emas ya. Nisabuz zahabi. Sekarang masuk kepada perak. Wa nisabul wariq bikasir ra wa huwal fiddah, yaitu perak mi'ata dirhamin, yaitu kalau sudah mencapai 200 dirham. Kalau sudah mencapai 200 dirham. Nah, 1 dirham ini Bapak Ibu sekalian sekitar 2,975 gram. Kalau dibulatkan kira-kira 3 gram. Nah, satu dirham itu ya. 1 dirham ukuran yang di sana itu kira kalau digeramkan sekitar 3 gram. Ini pun termasuk mata uang perak. Jadi pada masa Nabi itu ada mata uang emas yang disebut dengan dinar, ada mata uang perak yang disebut dengan warik atau fiddah. Nah, kalau emas kalau sudah mencapai 20 miskol atau 20 dirham tadi itu, ya kan? Atau sekarangnya sekitar 85 gram. Kalau perak, ya, kalau perak
ini agak tinggi, 200 dirham. Kalau 200 berarti dikali 3 sekitar berapa itu? 2 kali 3 6 ya. 600 berarti ya. 200 kali, karena satu dinar tadi, satu dirham tadi itu 975. Kalau dibulatkan 3, kan? 3 gram. Jadi kalau 200 2 kali 3 berarti 600 berarti ya. 600 gram. 600 gram perak baru wajib dikeluarkan zakatnya. 600 gram. Ya. Mi'ata dirhamin. Berapa harus dikeluarkan? Wa fihi rubu'ul ashri, yaitu 1/4 dari 10. Maksudnya ini adalah 1/40 maksudnya ini kan. Dikeluarkan 1/40 tadi. 1/40 dari itu. Berarti sama dengan tadi ya, sekitar 2,5% dari hitungan tadi itu. Wa huwa khamsatu darahim. Nah, kalau dihitung-hitung sekitar 5 dirham. 5 dirham berarti yang dikeluarkan dari 200 itu. Wa fi mazada, dan lebih dari itu maka dihitunglah 2,5%-nya berarti. Kan? Paham kira Bapak Ibu ya? Jadi hitungannya jelas, tapi ini jarang juga kita menyimpan perak barangkali ya. Paling kita punya cincin perak sedikit-sedikit kan. Tidak sampai ratusan gram barangkali. Nah, ini yang saya jelaskan tadi itu. Wala yajibu fi hullil mubahi zakatun. Tidak wajib dikeluarkan pada perhiasan yang diperbolehkan, tidak wajib zakat. Jadi kalau emas atau perak yang dipakai untuk perhiasan, ya kan, yang dipakai untuk gelang, yang dipakai untuk cincin, ya kan, itu tidak dihitung istilahnya. Sepanjang itu masih dipakai. Beda dengan kalau misalnya cincin, kalung ya kalung, tapi disimpannya di bank. Nah, itu dihitung kalau begitu. Berarti kan dia tidak pakai itu, walaupun bentuknya perhiasan. Saja, Bapak Ibu. Nah, inilah yang berhubungan dengan emas dan perak. Jadi emas dan kalau perniagaan atau barang perdagangan ini dinisbahkan atau dikiaskan dengan emas dan perak ini. Bagi yang punya usaha misalnya kan, dihitung kalau misalnya sudah terkumpul uang seharga 85 gram emas, ya kan, sudah berumur 1 tahun, maka wajib hukumnya dikeluarkan 2,5%. Kira-kira begitu.